Halo guys, perkenalkan nama saya Azra Rizka Andini Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi grammar bahasa Inggris. Nah, yang pertama ada simple past tense. Nah, untuk penjelasannya yaitu simple past tense adalah bentuk penanda waktu yang kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian, tindakan atau situasi yang sudah terjadi dan benar-benar selesai di masa lalu. Karena kejadiannya sudah lewat, waktunya itu bersifat spesifik dan tidak ada lagi hubungannya dengan masa sekarang. Ciri khusus dalam menandakan kalimat simple past tense itu ada kalimat yesterday, terus abis itu last, abis itu kalau last itu contohnya seperti last week, last month, last year, terus abis itu ada ago, ada in. Di sini saya akan memberikan 3 contoh kalimat dari simple past tense. Nah, 3 kalimat itu yang terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif dari kalimat simple past tense. Nah, yang pertama ada kalimat positif, yaitu the accounting department bought a new clothes based ERP software 2 months ago. Nah, itu dari kalimat positif. Nah, selanjutnya dari kalimat negatif, yaitu the accounting department did not buy a new clothes based ERP software 2 months ago. Nah, yang barusan tadi adalah contoh dari kalimat negatif simple past tense. Nah, yang terakhir itu ada kalimat interrogatif. Nah, yaitu did the accounting department buy a new clothes based ERP software 2 months ago. Nah, jadi itu 3 kalimat dari simple past tense, contohnya dari positif, negatif, maupun interrogatif. Nah, untuk yang kedua yaitu present perfect tense. Present perfect tense adalah bentuk penanda waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah terjadi di masa lalu, namun masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, penanda waktunya itu ada lumayan banyak guys. Nah, yang pertama ada just, already, yet, terus ever atau never, terus abis itu ada signs, terus ada for, recently, ataupun juga lately guys. Nah guys, yang ketiga ada future tense menggunakan be, going to. Nah, fungsi utama dari future tense itu menyatakan rencana yang sudah matang. Maksudnya itu kamu sudah berniat dan memutuskan untuk melakukan hal tersebut sebelum kamu membicarakannya. Sudah ada persiapan atau niat di awal. Nah, yang kedua itu membuat prediksi berdasarkan bukti nyata. Maksudnya itu, kamu melihat ada tanda-tanda bukti konkret di depan mata sekarang, lalu memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Penanda waktunya itu ada tomorrow, next week, next month, next year, terus habis itu ada later today, terus this afternoon, this evening. Nah, yang terakhir itu soon. Nah, ada contoh kalimat dari future tense ini. Ada contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk contoh positifnya itu based on the digital dashboard data, our online sales are going to double this evening. Untuk negatifnya based on the digital dashboard data, our online sales are not going to double this evening. Untuk interrogatifnya itu are all online sales going to double this evening based on the digital dashboard data. Guys, yang keempat itu future tense menggunakan kata will. Nah, fungsi utamanya ada keputusan spontan, prediksi berdasarkan opini atau firasat, terus janji atau penawaran bantuan. Nah, penanda waktunya itu ada tomorrow, next week, next period, terus juga ada soon, terus ada later,
terus ada in a few minutes. Di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari future tense menggunakan will. Yang untuk positifnya itu, the server is down, I will restart the digital ledger system now. Nah, untuk yang negatifnya itu, the server is down, I will not restart the digital ledger system without the IT manager permission. Nah, untuk interrogatifnya itu, will you restart the digital ledger system now? Nah, yang kelima itu ada modal can and could. Fungsi dari can itu ada kemampuan di masa sekarang, izin situasional, terus juga kemungkinan. Nah, untuk fungsi could-nya itu ada kemampuan di masa lalu, permintaan sopan, terus juga kemungkinan yang belum pasti. Nah, untuk penanda waktu yang could itu ada yesterday, last year, in the previous system, terus juga before the update. Di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya itu ada digital accounting student can analyze cash flow data use advice Excel formulas. Terus yang negatifnya, the new intern cannot operate the cloud-based payroll software yet. Untuk yang interrogatifnya, can you track the e-commerce sales transaction in real time? Untuk yang terakhir itu ada modal mass and measure. Nah, fungsi utama dari mass itu adalah keharusan kuat dan kesimpulan yang logis. Nah, kalau fungsi utama dari Mazen itu adalah larangan yang mutlak. Untuk penanda waktunya itu ada now, right now, terus juga today, terus juga before the deadline, terus juga ada immediately, terus ada juga this fiscal year. Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat dari positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk contoh kalimat positif itu, the digital accountant must change the financial system password every 3 months. Nah, untuk negatifnya itu, we mustn't share the encryption case of our client's database with anyone. Untuk interrogatifnya itu, must the intern use double factor authentication to log into the cold accounting software? Sudah selesai untuk 6 materi grammar bahasa Inggris yang tadi kita sudah bahas. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Thank you.